Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945 yang merupakan tahap akhir Perang Dunia Kedua. Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menandatangani penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Missouri. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people of Indonesia. Sehari sesudah mendengar kabar kekalahan Jepang melawan sekutu, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar yang menggembirakan, tapi apa itu kekosongan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu menunggu Indonesia merdeka. Ikhlas, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya setuju dengan itu. Ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan yang lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Pelaksanaan kemerdekaan harus dilepaskan dari segala ikatan dan hubungan dengan perjanjian kemerdekaan dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Maka dari itu saya mengutus Darwis dan Wikana untuk berbicara pada Soekarno dan Hatta. Apakah kalian semua setuju? Wikana dan Darwis mengunjungi Soekarno-Hatta. Permisi, Bung. Apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam sedang berbicara dengan Bung Hatta. Ada keperluan apa? Tepat sekali, ada yang perlu kami bicarakan dengan mereka berdua. Baiklah, silahkan masuk. Kang Mas, Kang Mas. Ya, ada apa, Bu? Ada pemuda yang ingin mencari Kang Mas. Baiklah, akan saya temui. Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan secara dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aku tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Kita harus berunding terlebih dahulu. Jika tidak, memproklamasikan kemerdekaan tanpa izin dan sepengetahuan Jepang hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Justru inilah kesempatan kita untuk melepaskan diri dari kekejaman Jepang. Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini, 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok Karawang guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Penculikan dilakukan oleh sejumlah pemuda, yaitu Sukarni, Wikana, dan Hairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Apa ini? Maaf Bung, kami terpaksa melakukan ini. Ayo bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini. Kami melakukan ini untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung. Kita harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Tidak bisa, ini terlalu berisiko. Tidak bisa, kita harus merdeka hari ini, Bung. Rapat PPKI tidak jadi dilaksanakan. Peserta PPKI tidak mengetahui peristiwa penculikan. Penculikan dimaksudkan untuk memaksa Soekarno-Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan. Di hari yang sama di Jakarta terjadi kesepakatan antara Wikana dari golongan muda dan Ahmad Suparjo dari golongan tua.
Kesepakatan berisi pembacaan proklamasi paling lambat 17 Agustus. Ahmad Suparjo menjemput Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemana Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Bagio? Ya, kemana mereka pergi? Tidak seperti biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Bung Karno dan Bung Hatta telah diculik di Rangas Dengklok. Hah? Mengapa diculik? Kami tidak akan memberitahu sebelum golongan tua sepakat proklamasi dilaksanakan hari ini tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kami golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada esok hari 17 Agustus. Maka dari itu beritahu dan antarkan aku pada Soekarno dan Hatta. Baiklah, mari kita jemput Soekarno dan Hatta. Sudah, lepaskan saja Bung Karno dan Bung Hatta. Karena kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari tanggal 17 Agustus. Baiklah, Pak Begitu. Pada 16 Agustus malam hari, naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Muda Maeda. Naskah pun diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno. Jadi kita di sini akan memerdekakan Indonesia ini bagaimana menurut kalian? Marilah kita bekerja sama untuk kemerdekaan Indonesia, ya. Ya, saya setuju dengan pendapat Bung Karno. Apakah ada yang ingat dengan piagam Jakarta? Tidak ada. Saya hanya ingat 2 kalimat terakhir. Bagaimana jika Bung Karno yang menulis teks proklamasi? Karena tulisan beliau yang sangat bagus. Baik, untuk menyusun kebahasaan saya serahkan kepada Bung Hatta, karena beliau memiliki gaya bahasa yang terbaik. Baik, kita rumuskan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dengan tempo yang sesuka-sukanya. Bagaimana jika Bung Karno yang menandatangani teks proklamasi untuk mewakili seluruh bangsa Indonesia? setuju. Gimana? Akhirnya, pada 17 Agustus pukul 10 pagi, pembacaan proklamasi dilakukan tanpa sepengetahuan Jepang. Sudancho Suhud dan Latif Hendradiningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua warga yang upacara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sambil bercucuran air mata. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta. Yang menggembirakan di Atuh sih anak Muhammad. Atuh keheula naik. Itu. Kira-kira ngomongnya. Tuh. Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tadi. Atuh main ulah seri main. Seri atuh. Ada di dalam sedang Bang. Iya, saya sudah. Ini kami mendapat untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Apa? Ji, 2. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Si redaktor. It's been a long day with without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.